Ipar minta suami tinggalkan saya. Tapi suami justru mengajak saya liburan keliling dunia. Karin meminta Reza menceraikan Aisyah. Ruang keluarga Mahendra sore itu sunyi terpegung. Suara jam dinding terdengar jelas tik, tik, tik seolah menghitung mundur sebelum badai pecah. Karin berdiri di depan Reza, tangan terlipat di dada, wajahnya dingin seperti marmer. Ia menatap adiknya tanpa keraguan. Reza, kamu harus akhiri ini. Ceraikan Aisyah, ucapnya tegas, seakan sedang membahas hal sepele. Reza terdiam, alisnya bertaut. Karin, kamu bicara apa sih? Halo teman-teman semua. Sebelum cerita mulai, boleh dong tulis di kolom komentar kalian nonton dari daerah mana? Aku pengen tahu. Dan seperti biasa, bantu juga channel ini agar supaya semakin berkembang ya. Cukup dengan klik like, tinggalkan komentar. Lanjut ke cerita. Aku bicara kenyataan, balas Karin, dia bukan dari kelas kita. Keluarganya siapa? Hartanya apa? Masa depanmu terlalu besar buat dibagi sama orang yang bahkan tidak punya apa-apa. Aisyah yang sejak tadi berdiri di ambang pintu, tak sengaja mendengar semuanya. Napasnya tercekat. Ia sudah terbiasa dengan sindiran halus Karin. Tapi kali ini bukan sindiran, ini pengusiran. Karin melanjutkan, suaranya semakin tajam. Kamu bisa dapat perempuan yang levelnya setara. Yang bisa mengangkat nama Mahendra. Bukan? Dia. Reza menepis napas panjang, jelas menahan amarah. Karin, aku menikah karena cinta, bukan karena status. Karin tertawa kecil, sinis. Cinta nggak bisa bayar reputasi keluarga. Perceraian sebelum terlambat masih lebih baik. Kalimat itu menampar lebih keras daripada tangan manusia manapun. Aisyah memegang dadanya bukan karena lemah, tapi karena rasanya jantungnya teriris. Ia ingin masuk, membela diri, tetapi suaranya hilang. Baginya, diam terasa lebih bermartabat. Tatapan Reza dan Karin saling bertemu, dua dunia bertabrakan. Namun Karin sudah memutuskan. Keluarga ini berhak dapat yang terbaik. Dan dia bukan jawabannya. Setelah itu, Karin pergi, meninggalkan aroma parfum mahal dan ketidakadilan. Aisyah berdiri sendirian, matanya berkaca-kaca, menyadari sesuatu. Cinta kadang tidak cukup untuk diterima oleh dunia orang lain. Aisyah sapi Reza menghentikannya. Malam itu, rumah terasa terlalu luas, terlalu asing. Aisyah duduk di tepi ranjang, menatap koper kecil yang sudah ia isi diam-diam. Beberapa pakaian, dokumen, dan cincin pernikahan yang ia lepas pelan-pelan seolah takut melukai benda mati. Ia menuliskan pesan singkat di atas kertas. Terima kasih sudah memilih aku dulu. Maaf kalau ternyata aku membuatmu harus memilih. Tangisnya jatuh, tapi ia segera menyeka. Ia tidak ingin pergi sebagai perempuan. Lemah ia hanya ingin menyelamatkan seseorang yang ia cintai dari luka keluarganya sendiri. Ketika ia membuka pintu kamar, Reza sudah berdiri di lorong, wajahnya letih. Matanya merah seperti baru menahan amarah. Ia melihat koper itu, lalu menatap Aisyah penuh ketakutan. Kamu mau kemana? Suaranya serak. Aisyah menunduk. Reza, aku nggak mau jadi alasan kamu jauh dari keluargamu. Aku pergi bukan karena aku nggak cinta. Justru karena aku cinta. Reza menghampirinya, mengambil koper itu. Lalu meletakkannya kembali ke dalam kamar. Gerakannya pelan tapi tegas. Aisyah, jangan pergi. Aisyah menggeleng pelan. Karin, benar. Aku cuma membuat hidupmu lebih sulit. Reza memegang wajahnya dengan kedua tangan, memaksanya menatap ke arahnya. Dengar aku baik-baik. Aku pilih kamu, bukan mereka. Bukan dunia. Bukan status, kamu. Aisyah membeku.
Kata-kata itu terasa seperti pelukan yang lebih kuat daripada lengan siapapun. Aku nggak butuh istri sempurna. Versi orang lain. Lanjut. Reza, aku cuma butuh kamu. Perempuan yang aku nikahi karena hati, bukan karena penilaian keluarga. Aisyah menangis bukan karena lemah, tapi karena merasa dilihat, dihargai, dipertahankan. Reza merengkuhnya erat. Mulai hari ini, kamu nggak akan jalan sendirian lagi. Kalau mereka menolakmu, aku akan berdiri di depan kamu selalu. Dan untuk pertama kalinya sejak hinaan itu, Aisyah merasa ia bukan bebannya adalah pilihan. Malam itu, bukan Aisyah yang pergi. Yang pergi adalah rasa takutnya. Reza mengajak Aisyah liburan keliling dunia. Sejak malam itu, rumah Mahendra berubah menjadi tempat dengan dining penuh bisik-bisik. Telepon dari Karin tak berhenti masuk. Pesan panjang yang isinya nasihat berbaju ancaman. Permintaan berpikir realistis. Hingga kalimat manipulatif yang membuat udara terasa lebih berat daripada gravitasinya. Aisyah mencoba tetap tersenyum, tetap memasak sarapan. Tetap merapikan kemeja Reza setiap pagi. Tapi, Reza melihat semuanya mata istrinya yang dulu jernih kini selalu tampak berhati-hati. Seperti takut salah bernapas. Ia melihat bagaimana Aisyah memilih menghindari ruang tamu. Bagaimana ia mematikan notifikasi ponsel agar tidak membaca pesan keluarga yang menyakitkan. Suatu malam, Reza pulang lebih cepat. Ia menemukan Aisyah duduk di balkon, memeluk lutut. Menatap lampu kota yang berkedip seperti bintang patah. Angin menerbangkan helai rambut Aisyah. Tapi yang membuat Reza sesak bukan angin melainkan sorot pasrah di mata istrinya. Aku kuat, kok, kata Aisyah pelan, sebelum Reza sempat bertanya. Aku cuma butuh waktu buat terbiasa jadi orang yang tidak semua orang inginkan. Reza berdiri di sampingnya, menatap perempuan yang ia pilih bukan karena kasihan, tapi karena ia melihat kebijaksanaan, keberanian, dan ketulusan yang tidak bisa dibeli siapapun. Aku benci lihat kamu harus beradaptasi dengan rasa sakit. Ucapnya suara rendah. Aisyah tersenyum getir. Aku cuma nggak mau jadi penyebab kamu kehilangan keluarga. Kalimat itu menusuk. Bukan karena Aisyah salah, tapi karena ia terlalu sering memprioritaskan orang lain lebih dari dirinya. Reza menarik napas panjang. Lalu duduk berlutut di depannya bukan bersujud. Tapi supaya matanya sejajar dengan mata perempuan yang ia cintai. Ais, panggilnya lembut. Aku nggak mau kita hidup cuma buat membuktikan sesuatu ke mereka. Aku pengen kamu bahagia. Kita bahagia. Aisyah terdiam. Gimana caranya? Reza mengeluarkan amplop putih dari saku jaketnya. Di dalamnya ada 2 paspor, 2 boarding pass belum terisi. Dan lembar itini kosong hanya peta dunia dengan garis tak berujung. Kita pergi. Keliling dunia. Paris, Jepang, Maldives, Singapura, Australia manapun kamu mau. Aisyah menutup mulutnya, terkejut. Reza, itu gila. Dan mahal. Reza tertawa pelan, bukan sombong, tapi penuh sayang. Gila adalah tetap tinggal di sini dan berpura semuanya baik-baik saja. Aisyah menggeleng, air matanya jatuh tanpa izin. Kamu nggak harus melakukan ini. Reza menyentuh pipinya, menghapus air itu dengan ibu jari hati-hati. Seolah takut melukai kaca rapuh. Aku harus. Karena kamu sudah terlalu lama melawan sendirian. Sekarang giliranku. Aku mau membayar semua luka dengan kebahagiaan. Aisyah menatap paspor itu dan untuk pertama kalinya sejak semua drama terjadi. Ia merasa masa depan tidak lagi menakutkan. Reza tersenyum. Besok kita pergi. Dan Aisyah mengangguk bukan karena melarikan diri, tapi karena ia akhirnya memilih dirinya sendiri. Paris,
Eiffel Tower, janji di bawah langit kota cinta. Paris menyambut mereka dengan angin musim semi yang manis. Aroma roti panggang dari kafe-kafe tua. Dan langit senja berwarna emas pekat. Saat taksi mereka melewati Champs-Élysées, Aisyah memandangi kota itu seperti mimpi yang tidak pernah berani ia minta. Ia memegang tangan Reza di pangkuannya. Tapi sebenarnya ia memegang ketenangan yang sudah lama hilang. Malam itu, Reza memintanya berdandan. Yang cantik banget, ya, katanya sambil tersenyum nakal. Aisyah melirik cermin hotel, mengenakan gaun krem sederhana, rambut disanggul rapi. Ia tidak mengira dirinya bisa terlihat seperti seseorang yang pantas berada di Paris. Reza menggenggam tangannya ketika mereka berjalan menuju Menara Eiffel. Lampu-lampu mulai menyala perlahan. Seperti Paris menyalakan lilin untuk menyambut mereka. Di lantai 2 menara, sebuah meja kecil telah disiapkan dengan lilin, bunga mawar putih. Dan 2 gelas champagne bukan mewah berlebihan. Tapi intim, hangat, terasa seperti rumah. Aisyah tertegun. Reza, kamu nyiapin ini. Reza menarik kursi untuknya. Aku cuma ingin kamu makan malam di tempat di mana. Kamu tahu betapa berartinya kamu buat aku. Saat hidangan datang, Aisyah memandang kota dari ketinggian mobil-mobil seperti kunang-kunang. Sungai San berkilau seperti kain sutra. Dan suara wisatawan samar menjadi latar musik. Reza, kata Aisyah pelan, aku masih takut. Bukan takut ditinggal, tapi takut kamu nanti menyesal memilih aku. Reza meletakkan garpunya, menatapnya likatik, bukan menilai, tapi memahami. Ia berdiri, lalu berjongkok di depannya, tepat seperti malam di balkon. Lampu Menara. Eiffel berkedip 5 menit tepat saat ia berbicara seolah. Semesta ikut memberi spotlight. Aisyah, kalau keluargaku tidak menerimamu, aku akan buat dunia menerimamu. Aisyah menutup mulutnya lagi, tapi air matanya tidak mau berhenti. Kenapa kamu segitunya sama aku? Reza tersenyum bukan romantis dramatis, tapi tulus, karismatik, yakin. Karena kamu gak pernah minta apa-apa, tapi kamu selalu memberi semuanya. Karena kamu gak pernah membela diri meski kamu benar. Karena kamu perempuan paling baik yang pernah aku temui. Karena kamu rumah. Aisyah terisak, bukan sedih tapi lega, dihargai. Reza meraih tangannya, menciumnya pelan. Mulai sekarang, kalau mereka membuatmu merasa kecil, lihat keluar jendela. Ingat, Paris pernah jadi saksi aku memilihmu. Aisyah tertawa di sela tangisnya. Romantis banget, kamu? Aku cuma jujur, jawab Reza. Dan di bawah menara yang paling banyak menjadi saksi cinta di dunia, Aisyah menyadari satu hal. Ia tidak hanya dicintai, ia diperjuangkan. Paris tidak menyembuhkan lukanya. Paris hanya mengingatkan bahwa ia layak sembuh. Dan perjalanan mereka baru dimulai. Jepang, healing, diam yang menyembuhkan. Setelah Paris, mereka terbang ke Jepang bukan Tokyo dulu. Tapi Kyoto, kota dengan kuil tua, jalan berbatu. Dan angin yang seolah paham bahasa manusia. Aisyah berjalan pelan di antara pepohonan maple yang daunnya masih basah sisa hujan. Tidak ada klakson, tidak ada suara debat keluarga. Hanya kedamaian yang menempel seperti aroma tanah setelah badai. Di Kiyomizu-dera, Reza memperhatikannya dari belakang. Aisyah berdiri di balkon kuil, memandang pemandangan kota tua. Tangannya memegang pagar kayu hangat oleh matahari. Reza, katanya pelan, tidak menoleh. Aku baru sadar selama ini aku takut bahagia. Reza berdiri di sampingnya. Kenapa? Aisyah menghela napas panjang. Seolah mengeluarkan seluruh ketegangan yang ia simpan bertahun-tahun. Karena setiap kali aku bahagia,
Selalu ada orang yang mengingatkan kalau aku nggak pantas dapatnya. Reza menatap wajah istrinya cantik tanpa usaha, kuat tanpa suara. Kamu pantas banget, Is. Dunia yang kadang lupa aja. Aisyah tersenyum kecil, tapi itu bukan senyum formal. Itu senyum yang lahir dari hati yang perlahan sembuh. Di malam berikutnya, mereka naik kereta peluru ke Tokyo. Aisyah menempelkan dahinya ke jendela. Menatap Jepang berlalu seperti film. Reza duduk di sebelahnya, tangannya diam-diam menggenggam tangan Aisyah. Kamu sadar nggak? Reza berkata, kamu jarang minta maaf untuk bernapas sekarang. Aisyah terkekeh, sedikit malu. Soalnya aku baru sadar aku nggak salah apa-apa. Kalimat itu sederhana, tapi baginya itu kemenangan. Di Shibuya, mereka berdiri di tengah keramaian jutaan langkah. Namun Reza hanya fokus pada satu orang istrinya. Di antara semua orang di dunia, katanya, aku beruntung ketemu kamu. Aisyah menatap sky screen besar yang menampilkan iklan parfum, lalu menatap Reza. Terima kasih udah ngajak aku pergi, ucapnya. Bukan buat liburan, tapi buat hidup. Jepang tidak menghapus luka tetapi mengajarkan bahwa luka bisa hidup berdampingan dengan keindahan dan tetap membuat seseorang utuh. Aisyah mulai percaya lagi. Bukan pada orang lain, tapi pada dirinya sendiri. Maldives, paspor baru, janji baru. Ketika pesawat mendarat di Maldives, Aisyah terdiam. Dari jendela, ia melihat air biru kehijauan sebening kaca. Vila-vila kayu melayang di atas laut. Dan cahaya matahari yang tampak seperti sapaan lembut. Reza, ini nyata. Tanya Aisyah dengan suara seperti anak kecil yang takut mimpinya pecah. Nyata, jawab Reza sambil tersenyum. Mereka dibawa ke villa pribadi di atas air. Tidak ada tetangga. Tidak ada suara selain ombak pelan dan burung laut sesekali lewat. Di kamar, tirai putih menari tertiup angin asin yang wangi. Aisyah membuka pintu ke balkon kayu, duduk di ayunan rotan. Kakinya hampir menyentuh permukaan air. Bukan dari rumah, tapi dari semua kota yang pernah melukainya. Sore itu, Reza memanggilnya keluar. Di atas meja kecil, ada sebuah kotak coklat, bukan kotak perhiasan. Apa ini? Tanya Aisyah bingung. Buka dulu, jawab Reza, pura-pura santai. Aisyah membuka kotak itu bukan cincin, bukan kalung, tapi paspor baru. Sampulnya masih keras, belum tergores perjalanan. Ia membuka halaman pertama di situ tertulis. Aisyah Mahendra, pemilik hati suamiku dan penjelajah dunia resmi. Aisyah menutup mulutnya, matanya langsung memanas. Reza, kamu bikin ini? Reza mengangguk pelan. Karena kamu selalu berpikir kamu beban. Padahal kamu tujuan. Aisyah tertawa di sela tangis. Kamu gila. Gila sama kamu, jawab Reza tanpa ragu. Di halaman berikutnya, ada peta dunia kecil dengan titik-titik kosong dan tulisan. Destinasi yang akan kita isi bersama. Paris, Jepang. Selanjutnya, terserahmu. Aisyah menggenggam paspor itu seperti benda paling berharga di bumi. Kenapa kamu melakukan semua ini? Reza duduk di sampingnya, menatap laut sejernih tatapannya. Karena aku pengin kamu lihat dunia lebih luas daripada hinaan orang. Karena aku pengin kamu punya memori yang lebih keras daripada kata-kata Karin. Aisyah menunduk, air matanya jatuh ke sampul paspor. Aku nggak pernah dibela sedalam ini seumur hidup. Reza mengangkat dagunya, lembut tapi pasti. Kamu nggak perlu dibela kalau kamu sama orang yang mencintaimu. Kamu cuma perlu dipegang. Matahari perlahan tenggelam, mewarnai langit oranye keemasan. Ombak berbisik seperti doa-doa. Untuk masa depan yang tidak lagi dipenuhi rasa takut.
Aisyah menyandarkan kepalanya di bahu suaminya. Aku siap lihat dunia, Zahan. Reza mencium ubun-ubunnya. Selama aku ada, kamu nggak akan pernah jalan sendirian. Dan Devs, tempat laut dan langit menyatu tanpa batas. Aisyah tidak hanya merasa dicintai, merasa dipilih, dihargai, dan akhirnya bebas. Sementara mereka bahagia, Karin mulai jatuh. Di Jakarta, rumah keluarga Mahendra tidak lagi seramai dulu. Kepergian Reza dan Aisyah seperti menarik kehangatan dari tembok-temboknya. Karin berjalan mandir di ruang tamu. Ponselnya terus berdering, bukan ucapan selamat, tapi keluhan. Perusahaan kosmetiknya yang selama ini ia banggakan sebagai bukti superioritas, tiba-tiba kehilangan investor besar. Kolaborasi yang ia rencanakan sejak Berlin dibatalkan karena rumor internal keluarga. Mahendra sedang bermasalah. Tolong jangan tarik dana dulu. Ini cuma masalah teknis. Suara Karin bergetar saat berbicara di telepon. Investor di seberang menjawab dingin. Masalah keluarga kalian jadi bahan pembicaraan publik. Kami tidak mau ikut terseret. Karin terdiam. Itu pertama kalinya reputasi yang ia banggakan menjadi bumerang. Tante Mirna memperhatikannya dari sofa. Karin, kamu sadar nggak? Kamu terlalu sibuk menjatuhkan orang sampai lupa menjaga dirimu sendiri. Karin menegakkan badan, tak terima. Aku cuma ingin yang terbaik untuk keluarga ini. Tidak, jawab ibunya tegas. Kamu hanya ingin merasa paling benar. Karen terdiam, terpayak. Untuk pertama kalinya, ia merasa rumah itu bukan benteng melainkan cermin. Dan ia tidak suka bayangan dirinya yang ia lihat. Setiap malam. Berita perjalanan Reza dan Aisyah memenuhi media sosial foto mereka di Paris. Video kecil saat Aisyah tertawa di Tokyo, pelukan hangat di Maldives. Komentar publik penuh pujian. Relationship goals. Aisyah kelihatan tulus banget. Reza is treeable king. Karin meremas ponselnya. Semua cinta yang dulu ia anggap remeh, kini dirayakan dunia. Namun bukan itu yang paling menyakitkan. Yang paling menyakitkan adalah ketika ia sadar Aisyah tidak pernah membalas hinaannya. Ia hanya diam dan tetap bahagia. Suatu malam, Karin duduk sendirian di kamar menatap cermin. Riasan wajahnya sempurna, tapi matanya kosong. Aku kalah. Bukan karena dia lebih kaya, bisiknya lirih, tapi karena dia lebih baik. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Karin merasa kecil. Kepulangan dramatis akhirnya diterima bukan karena terpaksa, tapi karena layak. 2 bulan kemudian, Reza dan Aisyah pulang. Bandara Soekarno-Hatta ramai, tapi hati mereka tenang. Mereka kembali bukan sebagai pasangan yang melarikan diri, tapi sebagai pasangan yang pulang dengan cinta yang lebih kuat dari pernah ada. Di rumah keluarga Mahendra, semua sudah menunggu. Tante Mirna berdiri di depan pintu, gugup tapi berharap. Aisyah melangkah pelan, tidak yakin apakah ia masih diterima. Aisyah, suara ibu mertua itu pecah. Bolehkah aku peluk kamu? Aisyah tertegun sebelum akhirnya mengangguk. Pelukan itu hangat, tulus, bukan basa-basi keluarga kaya. Tapi permintaan maaf tanpa kata-kata. Sotuga, Karin muncul di tangga atas. Wajahnya tidak setegang dulu. Ia turun perlahan, setiap langkah terasa berat, seperti menurunkan ego. Kita bisa bicara? Tanyanya, lirih, berbeda dari suara tajamnya dulu. Aisyah menatap Reza sebentar, memastikan ia tidak sendiri. Reza mengangguk, memegang tangan istrinya, lalu membiarkan Aisyah menjawab. Iya, jawab Aisyah lembut. Mereka berdiri berhadapan di ruang tamu. Karin menarik napas panjang, lalu berkata, Aku salah.
Aku terlalu sibuk menjaga gengsi sampai lupa menjaga hati orang lain. Kamu nggak pantas diperlakukan seperti itu. Aisyah terdiam. Luka itu masih ada, tapi tidak lagi memerintah hidupnya. Aku iri sama kamu, lanjut Karin jujur, suaranya bergetar. Bukan karena harta, tapi karena kamu dicintai apa adanya. Sesuatu yang aku bahkan tidak tahu rasanya. Untuk pertama kalinya, Aisyah melihat bukan musuh tapi manusia yang juga rapuh. Aku maafin kamu, kata Aisyah akhirnya. Bukan buat kamu, tapi buat diriku sendiri. Karin menunduk, menangis tanpa suara. Reza melangkah maju, merangkul bahu Aisyah. Dia istriku. Dan mulai sekarang, dia bagian keluarga ini. Kalau ada yang mau mengusirnya, aku pergi sama dia. Karena rumah aku ya dia. Tidak ada suara, tapi semua mendengarnya jelas. Tante Mirna tersenyum, lega. Selamat datang pulang, Aisyah. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, Aisyah merasa ia bukan tamu, ia adalah keluarga. Malam itu, mereka makan bersama. Tidak sempurna, masih kaku, masih belajar. Tapi cinta tidak butuh hasil cepat, yang penting arahnya benar. Di kamarnya, Aisyah membuka paspor hadiah Reza. Di halaman Maldives, ia menulis satu kalimat. Aku tidak lagi takut pulang. Dan itu kemenangan terbesar dalam hidupnya.